Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Waqallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah, sadaqallahul azim. Para tokoh, para ustadz, para ulama, para cendekiawan muslim, terkhusus kepada pembicara Prof. Suteki yang saya hormati, juga Ustadz Rahmadi sebagai moderator. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, kembali Allah mengizinkan kita untuk bisa berkesempatan bermuajahah, bermujalasah dalam forum yang tadi disebutkan oleh Ustadz Abdullah, forum rutin ini, gitu. Dan Allah kembali memberikan kesempatan itu untuk bertemu lagi. Dan buat saya sendiri ini adalah kali pertama bisa bersilaturahmi dengan para ustadz semua, para tokoh sekalian. Dan tentu ini adalah kesempatan yang sangat berbahagia. Para ustadz, mudah-mudahan cukup waktunya. Saya mohon izin Prof ini menampilkan slide ya. Sesuai dengan topik kita akan membahas topik merajut ukhuwah untuk perjuangan Islam kafah gitu. Apa yang saya paparkan mirip ya, senada dengan Prof. Suteki, padahal tidak janjian ya. Ini beberapa poin-poin tadi itu persis saya mempersiapkan juga poin yang sama ya. Ini sudah bisa. Baik, ini para ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kondisi hari ini ya. Saya menyebutnya, mohon maaf ya, ini penguasa kita melakukan kimpas ya. Kimpas ya, K-nya itu oh ya. Baik. Kayaknya kriminalisasi terhadap aktivis dan pejuang Islam kafah. Salah satunya beliau. Salah satu beliau mengalami proses kimpas ini ya, kriminalisasi. Ya. Ada banyak juga rekan-rekan kita ya, para aktivis Islam mengalami kriminalisasi. Sampai organisasinya juga ya dikriminalisasi. I-nya intimidasi terhadap para aktivis Islam ini. Di tempat kerjanya masih beliau juga gitu ya. Di tempat beraktivitasnya mengalami intimidasi. M-nya itu monsterisasi terhadap simbol dan ajaran Islam. Ya, ini bendera tauhid sekarang ditakuti, ada liwa roya, itu bendera Panji Rasulullah. Ketika dibawa aksi selalu diidentikan bahwa itu bendera HTI gitu. Padahal itu benderanya kaum muslimin. Dan distigmatisasi ya. Ya, dicap sebagai cap buruk, cap negatif nanti di situ ya. Sebagai bendera teroris begitu ya. Kemudian ajaran Islam ya, khilafah juga mengalami monsterisasi. Khilafah yang notabene adalah ajaran Islam ya, kemudian dikampanyekan seolah-olah sebagai sistem yang buruk yang mengancam keutuhan negara kita. P-nya persekusi terhadap kajian-kajian dan diskusi Islam. Ya, banyak kajian-kajian dari para ustadz-ustadz, ulama, kiai
Misalnya UAS dulu ya, Ustadz Abdul Somad itu dipersekusi. Ustadz siapa Khalid Felix Yao gitu ya, dipersekusi, dibubarkan banyak. A-nya alienasi terhadap kelompok Islam ideologis. Dan tentu saja S-nya tadi ya, stigmatisasi buruk, cap negatif terhadap kelompok Islam dan para aktivisnya. Itu yang kita alami. Di satu sisi, di sisi lain, ini umat Islam juga mengalami polarisasi. Tadi sudah disebutkan sama Prof. Suteki. Ada kaum bumi datar, IQ 200 kolam, kelas menengah ngehe katanya. 2030, cebong, kampret, unicorn. Jainuddin Nachiro. Ya. Ya, Nacir ya. Kaum sumbu pendek, politik Sontoloyo, Genderuwo dan seterusnya. Bani Micin, Mukidi. Ada juga anak Abah, Buzzer dan seterusnya. Jadi dipolarisasi, dipisah-pisah. Dan sekarang itu sudah tegas. Ya, mana yang Islam, mana yang sekuler, mana yang liberal itu sudah tegas, sudah terlihat. Di media sosial bisa diidentifikasi dari komentar-komentar netizen biasanya. Nah, pada saat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ukhuwah terkoyak gitu ya. Dan tentu saja penting bagi kita untuk segera menyatukan langkah perjuangan ya. Agar apa yang tadi Prof. Suteki sampaikan, kita bisa merajut kembali ukhuwah itu ya. Pak Ustadz, ada poin penting ya yang mesti kita lakukan sebagai upaya menyatukan langkah perjuangan. Bahwa bersinergi, bersatu, berukhuwah itu adalah cita-cita kita bersama. Ya, itu adalah harapan kita. Tetapi ini ada syaratnya. Pertama, ya tadi kita mesti memperkokoh ukhuwah supaya langkah itu bisa bersatu. Yang kedua, sinergi ya. Sinergi dalam dakwah, karena inilah aktivitas yang sedang kita lakukan, terutama dakwah kepada penguasa, karena penguasa ini dia decision maker, pembuat kebijakan. Ketika ada kebijakan yang tidak populis, karena itu akan merepotkan seluruh umat ya. Dan yang ketiga ya perjuangan tegaknya syariat Islam dan khilafah. Nah, Pak Ustaz, terkait memperkokoh ukhuwah ya. Tadi dalam mukadimah saya sampaikan Ali Imran 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada hubbullah, tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Apa yang dimaksud dengan hubbullah? Ya. Tali agama Allah yang dimaksud dalam hadis Haris Al-Awar dari Ali yang diriwayatkan secara marfu tentang sifat Al-Quran, disebutkan bahwa tali Allah itu adalah Al-Quran. Ya, jadi hubbullah itu satu Al-Quran. Al-Quran itu adalah tali Allah yang kokoh dan jalannya yang lurus. Yang kedua, Ibnu Mas'ud menyebutkan tali Allah adalah Al-Jamaah. Kemudian Al-Qurtubi menyatakan sesungguhnya Allah memerintahkan supaya bersatu padu dan melarang berpecah belah. Karena perpecahan itu adalah kerusakan dan persatuan atau al-jamaah adalah keselamatan. Jadi Al-Qurtubi menyebutkan keselamatan, persatuan. Ya. Sebagian ulama lain mengatakan tali Allah itu adalah dinullah. Jadi Al-Quran, keselamatan, persatuan, dinullah, agama Allah. Ya. Nah, kemudian dikumpulkan oleh Imam Fakhrur Razi, disimpulkan semuanya bahwa yang dimaksud atau hakikat dari tali agama Allah itu adalah Al-Quran, janji Allah, dinullah, ya, dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Pak Ustaz, ya, saya memperkokoh ukhuwah itu maksudnya adalah kita terhindar dari tafarruq ilal jamaah, ya, terpecah belah dari jamaah. Maksudnya apa? Jadi tafarruq dari jamaah itu maknanya adalah satu,
meninggalkan agama ini gitu. Jadi saya waktu itu pernah khatib Jumat, kemudian materi yang saya bahas adalah amar ma'ruf nahi mungkar, muhasabah ilal hukam, mengoreksi kebijakan penguasa. Waktu itu tentang kenaikan BBM. Setelah selesai, kemudian saya dikatakan bahwa ceramahnya memecah belah, katanya gitu. Ceramahnya memecah belah karena mengkritik pemerintah itu. Padahal yang memecah belah itu sesungguhnya ini. Dia dalam ceramahnya menyerukan meninggalkan agama. Yang kedua, tinggalkan Al-Quran. Yang ketiga, lepaskan diri kita dari ikatan akidah. Itu memecah belah. Itu tafarruq ila jamaah itu begitu. Jadi kalau kemudian ada ceramah yang menyerukan misalnya kepada penerapan hukum-hukum selain Islam, misalnya demokrasi misalnya, nah itu tafarruq ila jamaah, itu pemecah belah itu. Mohon maaf saya katakan demikian. Dulu ada ulama di Bogor ya berceramah memberikan justifikasi pembenaran terhadap Lady Gaga dulu. Lady Gaga mau berkunjung ke Indonesia. Kita menolak semuanya. Beliau kemudian mengatakan, kenapa mesti ditolak? Kita harus menerima karena itu bisa mendatangkan investasi, begitu ya, keuntungan. Nah ini namanya amar mungkar nahi ma'ruf. Malah kemudian bukan mencegah kepada yang mungkar menyerukan yang ma'ruf, ini sebaliknya. Begitu. Nah ini tafarruq ila jamaah, ini ceramah-ceramah yang suka memecah belah itu adalah menyeru nasionalisme, menyeru demokrasi, menyeru kapitalisme, menyeru sekularisme, menyeru liberalisme. Ya. Itu tafarruq ila jamaah, itu ceramah-ceramah yang memecah belah. Tapi kemudian kalau kita menyampaikan ekonomi Islam, mengkritik sistem kapitalisme berbasis riba, menyerukan tentang hukum-hukum Islam, ya, mengkritik penguasa karena kita sayang kepada mereka, ini bukan tafarruq ila jamaah, ini menyatukan gitu. Ini menyatukan. Nah, oleh karena itu, yang kedua setelah ukhuwah itu terwujud, cara pandang terhadap perpecahan juga sama. Yang kedua yang kita perlukan, para ustadz, adalah sinergi gitu. Sinergi dakwah. Setidaknya kita memerlukan 3 persoalan penting terkait sinergi dakwah. Kenapa sih kelompok Islam itu banyak, NU, Muhammadiyah, Persis, ada HT, FPI dan seterusnya. Kenapa nggak satu aja sih? Ya, itu kita mengharapkan demikian. Tetapi setidaknya ada 3 syaratnya kalau mau bersatu itu. Yang pertama, menyamakan persepsi apa yang menjadi problematika utama umat Islam saat ini. Itu dulu. Jadi sebelum berbicara sinergi, kita mesti menyamakan dulu persepsi, sudut pandang kita, perspektif kita terhadap apa yang menjadi problematika utama umat Islam. Karena kesalahan dalam mengidentifikasi apa yang menjadi problem utama umat Islam itu akan menyebabkan kita berbeda dari sisi langkah start perjuangan. Saya ingin contohkan, mohon maaf, ada kelompok A mengatakan bahwa problematika utama umat Islam itu adalah karena ekonomi, kemiskinan di mana-mana. Umat Islam itu terpuruk karena miskin. Ini problem utama kita. Maka kelompok itu menjadikan kemiskinan sebagai problematika utama. Maka dia akan bergerak startnya dari mana? Dari persoalan kemiskinan, ekonomi. Kemana-mana bangun BMT, ekonomi Islam dan seterusnya, koperasi-koperasi Islam dan seterusnya. Dari situ, kelompok B mengatakan, mohon maaf, bukan ekonomi kalau menurut saya. Problematika utama umat Islam itu pendidikan. Lihat, umat Islam itu bodoh, makanya mudah dibodohi. Oleh karena itu bukan ekonomi kalau saya, tapi pendidikan. Maka sudut pandang dia terhadap problematika utama umat itu adalah pendidikan, menjadikan start perjuangan itu di bidang pendidikan. Kemana-mana bangun sekolah-sekolah Islam, pesantren-pesantren dan seterusnya.
Kata kelompok C, bukan ekonomi, bukan pendidikan kamu saya. Tapi masalahnya problem umat Islam itu akhlak. Lihat, akhlak umat Islam itu bobrok sekali. Maka berangkat dari situ, dia memulai start perjuangan mengubah masyarakat dari akhlak, manajemen kolbu misalnya dan seterusnya. Kelompok D mengatakan bukan ekonomi, bukan pendidikan, bukan akhlak, tapi persoalan penindasan. Ya, persoalan kita harus bergerak berjihad misalnya, melawan kezaliman. Maka dia bergerak dari situ dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, karena sudut pandang yang berbeda-beda inilah kemudian kita seolah berbeda gitu, karena cara memandang masalahnya berbeda gitu. Kalau kita cara pandangnya sama, insya Allah sama, startnya juga sama. Oleh karena itu, syarat pertama ini penting kita memahami apa yang menjadi problem utama kita. Gitu. Saya mau memudahkan kita dengan sebuah ilustrasi, ya. Ketika seorang dokter misalnya mengidentifikasi penyakit pasiennya, misalnya ada pasien kedatangan pasien yang punya penyakit tipes, ya. Gejala-gejala tipes itu adalah panas, ya, badan lemah, letih, lesu. Tipes yang agak parah adalah rambutnya lontok, seperti itu. Kemudian dia datang, ya, ke dokter, dan dokter biasanya bermodalkan menanyakan identifikasi penyakit dari pasiennya. Sakit apa, Pak? Nah, kalau kita pingin nguji dokter, ya gimana, tebak aja. Gimana? Dokter sekolah tinggi-tinggi, nggak bisa nebak penyakit saya. Bapak, astagfirullahaladzim, ya. Sakit apa, Pak? Ya tebak dong, gitu. Ya biasanya sangat menunggu keterangan dari kita. Ini saya panas. Coba diperiksa, oh iya, hampir 38 derajat atau 40 derajat. Setelah diperiksa, itu kan simptom, ya, gejala itu. Kalau dia bergerak atas dasar gejala mengobatinya, maka tidak akan sembuh. Tipesnya tidak akan sembuh. Ya, ini bapak panas, ini paracetamol, silakan pulang. Dikasih paracetamol. Tipesnya sembuh ya? Tidak, bukan itu masalah utamanya. Problematika utamanya bukan itu. Maka dia datang lagi dalam beberapa hari. Dok, tanggung jawab, saya makin panas. Sekarang tubuh saya lemah, letih, leyu, losok. Oh, minum tonikum Bayer, gitu ya. Atau hemapiton jreng. Apakah sembuh tipesnya? Tidak. Ya, bukan itu masalah utama dia. Akhirnya beberapa hari kemudian dia datang lagi dalam posisi, ada teman saya, teman kampus itu meninggal, rambutnya rontok, tipes itu, sampai rontok rambutnya. Dok, bertanggung jawab, saya masih belum sembuh, ini malah rambut rontok. Oh, kalau begitu kasih Neril nih, penumbuh rambut, silakan. Apakah sembuh? Tidak. Akhirnya datang lagi, tanggung jawab dok, saya sudah seperti ini, masih belum sembuh. Oh, gimana ya? Sudah ke lab, cek darah, dicek, bapak tipes, gitu. Fokuslah mengobati tipesnya itu, karena tahu ada problematika utama. Umat juga sama. Tadi kemiskinan, kebodohan, penindasan, itu adalah gejala-gejala. Itu problematika utama, problematika umat. Tapi berbicara problematika, itu ada problematika cabang, ada problematika utama. Bagaimana cara mengetahui problematika utama itu? Mengetahui kaidah masyariah itu adalah dia adalah sebab akhir dari kausalitas sebab akibat. Sebagai contoh, ada seorang anak di jalanan, dia nggak sekolah, ya, ngamen kayak gitu. Dek, kenapa tidak sekolah? Kenapa tidak sekolah? Ya udah keluar. Kenapa keluar sekolah? Karena tidak punya biaya. Apakah tidak punya biaya adalah penyebab utama? Bukan. Kenapa tidak punya biaya? Ada pertanyaan berikutnya. Kenapa tidak punya biaya, Dek? Karena bapak sudah tidak bekerja. Apakah bapaknya tidak bekerja penyebab utama? Enggak, masih ada lagi. Kenapa bapaknya tidak bekerja? Karena dipecat, ya, dari tempat kerjanya. Kenapa dipecat dari tempat kerjanya? Karena tempat kerjanya bangkrut. Kenapa tempat kerjanya bangkrut, Dek? Karena krisis. Kenapa krisis? Karena dolarnya ini naik. Kenapa? Sampai akhirnya kapitalisme penyebabnya. Dia balik lagi ke bawah seperti itu.
Problematika utama itu akan sampai ke sistem gitu. Ya, sistem yang paling utama. Balik lagi ke bawah. Sudah mentok, itu problematika utama. Oleh karena itu Pak Ustadz, kita melihat problematika utama yang dijadikan sandaran untuk bergerak melakukan perubahan ternyata bukan problematika utama gitu. Itu problematika cabang. Sehingga kita bergerak seolah masing-masing. Ya silakan yang ekonomi, silakan ekonomi, yang pendidikan, silakan pendidikan. Nanti kita bertemu, di mana bertemunya gitu? Ya di mana aja lah, kita akan bersinergi. Kita harus sama dulu, ya, memandang problematika utama. Berikutnya menyamakan persepsi apa solusi terbaik atas problematika tersebut. Dan berikutnya menyamakan langkah perjuangan. Kita terkait menyamakan persepsi apa yang menjadi problematika utama umat Islam. Para Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara problematika, tadi ada problematika cabang, problematika utama. Nah, problematika cabang itu tadi kemiskinan, kebodohan, kriminalitas, pendidikan, kezaliman dan semuanya. Ada problematika utama ini tidak diterapkannya syariat Islam. Zoharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan baik di darat maupun di lautan akibat perbuatan tangan manusia. Apa yang dimaksud dengan tangan manusia? Ya, Imam Ali As-Sobuni di dalam kitab tafsirnya Safatut Tafasir, beliau menyebutkan bima kasabat aydinas wa bisababi ma'asinas wa junubihim. Disebabkan ma'asi, maksiat yang dilakukan oleh manusia. Ya, maksiat dan dosa-dosa yang dilakukan manusia. Maksiat itu terhadap apa? Terhadap semua hal. Ya ekonomi, ya pendidikan, ya semua maksiat. Ya dalam semua aspek kehidupan. Maka dikembalikan, harus arruju ilal Islam. Kita harus kembali kepada Islam. Ini problematika utama kita. Jadi tidak diterapkannya syariat Islam dalam semua aspek kehidupan. Ini adalah qadiyah masyariah kita, problematika utama kita. Nah, kalau sudah ketahuan, maka yang ini saya lewat saja, tadi sudah disampaikan, ya. Nah, maka berikutnya adalah menyatukan pemahaman bahwa tadi juga sudah disinggung oleh Prof. Suteki, ya, bahwa dalam Islam ada perkara yang boleh beda, ada perkara yang wajib sama gitu. Kita itu punya common ground, ya, common ground, tujuan bersama. Kita juga punya common enemy, musuh bersama. Nah, untuk perkara yang boleh beda, seperti ikhtilaf dalam perkara-perkara ubudiyah mahdoh, tadi kunut tidak kunut, tarawih 23:11, cara wudunya berbeda. Ada mungkin tahiyatnya ada yang digerak-gerakan, ada yang tidak. Ini ada sampai ada anekdot orang NU dengan Persis salat bersama. Ya, ketika disindir, ya. Ketika kenapa pakai Sayyidina? Coba adzan pakai Sayyidina pada saat syahadu anna Sayyidina Muhammad Rasulullah gitu. Nah, makanya diledek. Ya. Kemudian pada saat mereka berdampingan sholat, orang Persis kan jarinya digerak-gerakkan. Setelah selesai salam, kemudian mengusap orang NU. Sama orang Persis dikritik lagi. Kenapa mengusap? Kan tidak ada tanah. Dulu kan padang pasir, makanya mengusap. Ini karpet bersih. Bukan apa-apa, saya pusing lihat jari kamu kutek-kutekan gitu. Jadi balas ya, satu-satu akhirnya gitu. Nah, perkara yang wajib sama, apa perkara yang wajib sama? Perkara yang wajib sama ya seperti persatuan Islam, tegaknya syariah. Ya, disinilah semua komponen mesti bersatu gitu. Aneh kalau berbeda begitu. Saya melihat kita menyadari bahwa perkara yang boleh beda tadi tidak perlu. Dulu tuh kunut tidak kunut bisa sampai keluar itu bedok gitu ya. Sampai kemudian tidak mau berjamaah di masjid itu dan seterusnya. Sekarang alhamdulillah. Sekarang sudah sinergi, alhamdulillah. Tapi ya penceramah itu mohon maaf masih tetap gitu pembahasan yang sifatnya boleh beda tadi, tetapi diklaim sebagai ini yang benar, ini repot akhirnya tidak akan sinergi. Ayo mari kita bahas pembahasan yang kita itu harus sama di situ. Pentingnya atau wajibnya tegak syariat Islam. Siapa yang berani berbeda? Tidak ada yang berani berbeda.
Ya, wajibnya persatuan umat Islam. Siapa yang berani berbeda? Tidak ada. Nah, di topik-topik seputar itu kemudian kita mesti bersatu. Nah, perjuangannya itu ya tentu adalah perjuangan menegakkan syariat dan khilafah dalam bingkai syariat Islam secara kapal dalam bingkai khilafah. Kenapa? Karena khilafah adalah kewajiban dan kebutuhan. Kewajiban sudah disebutkan dalam Al-Quran, Al-Sunnah, ijma sahabat. Kebutuhan karena memang realitas umat Islam saat ini yang sudah terpuruk mengharuskan perjuangan ke arah tegaknya syariat dan khilafah tersebut. Saya langsung, maaf. Nah, ini menarik ya. Ide khilafah itu sering disebut utopia atau utopis ya. Tapi sekaligus disebutnya berbahaya katanya. Padahal kalau utopia atau utopis itu kalau di KBBI saya cari ini, utopia. Sistem sosial politik yang sempurna yang hanya ada di dalam bayangan, khayalan, dan sulit atau tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Utopis, berupa khayal, bersifat khayal. Orang yang memimpikan suatu tata masyarakat dan tata politik yang hanya bagus dalam gambaran, tetapi sulit untuk diwujudkan. Ya sudah, jangan panik gitu kan. Jangan kemudian memusuhi, mengkriminalisasi, monsterisasi, menyebut khilafah ajaran berbahaya. Gak usah takut ya, tidak berbahaya kan ini khayalan, nggak mungkin nih diterapkan seperti itu. Ya kenapa repot kemudian melakukan upaya menghalangi? Nah, dalam hati kecilnya ini akan jadi kenyataan mungkin gitu ya, sistem yang benar-benar akan terwujud. Nah, bagaimana perubahan menuju penegakan syariat dan khilafah? Perubahan itu ada yang transformasi, itu ada yang islah, ada yang taghyir. Kalau islah, perubahan yang ditujukan untuk perkara-perkara yang cabang. Sudah bagus sistemnya, sudah syariat Islam, sudah khilafah, ada yang menyimpang, ada yang tidak sesuai syariah, maka islah. Begitu, sistemnya sudah bagus. Kalau sekarang sistemnya ini sudah jelek, sudah tidak sesuai syariat Islam, maka metode perubahannya harus taghyir. Perubahan revolusioner. Radikal tadi, dari bawah, radix, mendasar. Begitu. Itu yang mesti dilakukan karena kita akan menghadapi sistem ya, persoalan sistem. Nah, kalau kita sudah pernah mengalami perubahan demi perubahan, pemilu sudah 12 kali, ganti-ganti presiden sudah 8 kali. Kita pernah punya presiden dengan latar belakang militer, ada Soeharto, ada SBY, sekarang Prabowo. Kita punya presiden dengan latar belakang seorang intelektual, ada Profesor Habibie. Kita pernah punya presiden kan penasaran, udah akademisi sudah, militer sudah, coba yang nasionalis Insinyur Soekarno sudah, ya, coba yang kemudian coba deh wanita, udah Megawati nih hancur gitu ya, dijual semua aset. Penasaran, jangan-jangan kalau ulama memimpin, insya Allah berkah. Dan pada sujud syukur waktu itu Gus Dur terpilih. Dan akhirnya hancur juga, begitu ya. Tukang kayu. Nah, sampai kita punya presiden yang latar belakangnya juga tidak jelas juga kita punya, gitu. Iya, tidak punya latar belakang yang benar-benar sahih ya, dari pendidikannya semua kita sudah punya. Jadi sudahlah, nggak ada lagi, mau pilih lagi, sekarang balik lagi ke militer dan seterusnya. Nah, oleh karena itu ternyata kita menemukan problem kita itu bukan persoalan ganti personal gitu ya. Ibaratnya kita sedang berlayar di kapal yang karam, semua orang sibuk, air sudah mulai masuk, sudah mau karam, semua orang sibuk melakukan pemungutan suara pemilihan ganti nahkoda ya. Gantinya nahkoda yang nggak becus, dikritik, akhirnya ganti nahkoda yang baru yang punya jam berlabuhnya sangat tinggi, tapi tetap apakah kapal itu selamat dari karam? Kapal itu akan tenggelam tetap karena persoalannya bukan ganti nahkoda. Nahkoda ini nggak becus, ganti lagi nahkoda ini, ganti lagi nahkoda. Kapalnya ganti, gitu ya. Itu yang kita butuhkan. Kapalnya yang sudah bolong sana sini. Ini sistem kita. Masih ada, tapi kita kembangkan dalam diskusi. Itu aja, silakan.